Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munadia Salsabila Lubis. Saya dari Prodi Ilmu Ekonomi kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pernah nggak sih kalian dengar kata demokrasi? Itu nggak asing banget ya kita dengar. Tapi pas kita pikirin lagi, sebenarnya maknanya apa sih? Soalnya selama ini demokrasi itu sering banget dikaitin sama politik atau pemilu. Padahal kalau dipahami lebih dalam lagi, demokrasi itu nggak sesempit itu. Demokrasi itu bukan cuma soal sistem pemerintahan, tapi juga tentang bagaimana cara kita hidup dan bersikap sebagai bagian dari masyarakat. Nah, dalam materi yang saya pahami ini, demokrasi itu digambarkan sebagai sesuatu yang nggak bisa dilepas dari peran rakyat. Kekuasaan memang ada di tangan rakyat, tapi yang lebih penting itu bagaimana kekuasaan itu dijalankan dengan cara yang benar. Jadi bukan sekedar siapa yang berkuasa, tapi bagaimana prosesnya, apakah sudah adil, apakah semua orang punya kesempatan yang sama, dan apakah hak masyarakat benar-benar dihargai. Makanya dalam demokrasi itu ada hal-hal penting yang harus dijaga, seperti kebebasan berpendapat, persamaan di depan hukum, dan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tapi di sisi lain, kebebasan itu nggak bisa dilepas begitu saja tanpa batas, karena tetap harus ada tanggung jawab supaya tidak merugikan orang lain. Kalau dikaitkan dengan Indonesia, demokrasi yang dijalankan itu mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu demokrasi Pancasila. Di sini yang ditekankan itu bukan hanya kebebasan, tapi juga nilai kebersamaan. Jadi dalam mengambil keputusan, yang diutamakan itu musyawarah mufakat, bukan sekedar suara terbanyak. Artinya, proses diskusi dan kesepakatan itu jadi hal yang penting, karena tujuannya bukan untuk menang sendiri, melainkan untuk mencari keputusan dan menerima keputusan itu bersama, dan bisa diterima bersama. Selain itu, dalam demokrasi Pancasila juga terlihat adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi setiap orang itu mempunyai hak, tapi juga mempunyai tanggung jawab. Dan ini sebenarnya sering jadi tantangan dalam kehidupan sehari-hari, karena masih banyak yang lebih fokus ke hak daripada kewajiban. Nah, nilai-nilai Pancasila juga sangat berpengaruh dalam demokrasi di Indonesia. Jadi demokrasi di sini nggak hanya soal politik, tapi juga berkaitan dengan nilai moral seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Makanya demokrasi di Indonesia itu sebenarnya punya arah yang jelas, yaitu tidak hanya memberikan kebebasan, tapi juga menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Nah, dari sini juga kita bisa lihat kalau demokrasi itu bukan sesuatu yang langsung jadi, tapi perlu dipelajari dan dibiasakan. Karena tanpa pemahaman yang baik, demokrasi itu bisa disalahartikan, misalnya dianggap kebebasan tanpa batas. Padahal sebenarnya demokrasi yang sehat itu justru bisa menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Makanya penting banget nih adanya pendidikan demokrasi, terutama bagi mahasiswa, supaya kita nggak cuman tahu soal teori, supaya kita nggak cuma tahu secara teori, tapi kita juga bisa menerapkannya dalam kehidupan nyata atau kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam menyampaikan pendapat, berdiskusi, atau menyikapi perbedaan. Nah, lebih jauhnya lagi, demokrasi ini juga berkaitan dengan budaya. Jadi bukan cuma soal aturan atau sistem ya, tapi juga bisa kebiasaan dalam masyarakat. Kalau masyarakatnya belum terbiasa saling menghargai, terbuka terhadap perbedaan, dan mau berdialog, maka demokrasi itu juga sulit berjalan dengan baik. Jadi bisa dibilang demokrasi itu sangat bergantung pada kesadaran masyarakatnya sendiri ya. Nah, dari semua itu saya jadi paham kalau demokrasi itu bukan cuma sesuatu yang ada di tingkat negara, tapi juga sesuatu yang harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menghargai orang lain, dan bagaimana menggunakan kebebasan dan tanggung jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya jelasin. Sekian dan terima kasih.